Iki kula nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumul ru'yati wa aftilul ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turekan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Ndak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak ngalim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh bener. Ngono nak Luqman Hakim muni ora bodoh tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus. Sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu, yang Syawal atau Ramadan di ru'yati hilal itu, di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi wallazi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah?
Nyatane sore diumumno, "Cung kok gerhana bulan kok do salat ya?" "Mbah, dereng ru'yah kok ndak gitu." Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nase huwallazi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila kulli ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lu jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang gitu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal ibu rucing ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, "Gus nanti terawih ndak?" Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham nggih, aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka Sa'ban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok Naksabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Buareng jari NU nak mamang kok ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad wis ikmal ngaku ngitunge. Paham ya dulu. Lah iya. Mulane tahu mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal lah ikmal. Gendepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, gendepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'ilhum ma'alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksud. Tapi sementing aja anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung kaya pelapah kurma.
Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'ya. Sitok darani ora soal anggere sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kayak gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. Lah NU di mazhab iku kapan wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amuni Syafi'iyah. Ya kira-kira bahasa mutaku ibah jenengan eno napa mazhab Syafi'i kamu muni piye jawab Syafi'iyah mesti ya to ora lu gak kira-kira aneh-aneh dadi paham gila niki kitab Jalalain kitab santri iki bakas Komar ku mana cilik iki nek iki dadi iki nek iki dadi iki mulane jam iku ana khatul istiwa mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa iku ya iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah terus semua sinar ngarah ke Ka'bah semua apa bayangan enggak iso diitung iku hisab taruyah hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene Indonesia sakmene pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene lama tepat di atas Ka'bah sekian menit iso diitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ra iso hisab. Lah iku perkarane ujung-ujunge Anas ada umat itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu. Ki ra iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kalau sakit, mau enak hitung-hitungan pokoknya sakit. Gue buatan ahli tapi sakit. Ojo terus blas, nah itu musibah. Gue bangsa blas itu musibah. Saya bacakan ayat. Inna iddata syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi panjang Allah wis mutusno angger ijek Komariah. Iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun iku Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten 10 hari ya, apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Hitung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun niku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku naik pinten? 1100. Lah 1100 anggap bae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lah mulane disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina. Tapi wasdadu tis'an iki Komariah. Tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora roh. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jebuk anteni. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampean, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu.
GPS yang dilakoni pesawat nganggo 8 itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Jadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia iki saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsiah setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Mbak Turekan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Jadi dene wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi Isa tuwa Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau enggak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah itu nyelip Samsiah. Jadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Jadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten 3 kali 10 30 kan tiap 1000 tahun nyalip 30 itu disebut lasyamsu yambaghilah antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan, mesti hitungane cepet bulan. Lha ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti ya aku ora gelem, mesti aku jejak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jejak. Nah makanya cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikanya gampang, misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene-ngene terus kula suwun nggih biasa mawon. Aja takono khilaf. Ada yang bilang ru'yah, ada yang bilang hisab. Niku aneh cara kula bahasa ngene sebenere nggih hisab ya ilmune pangeran, ru'yah ya ilmune pangeran. Lah nek kita salah itu salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan. Salah kita yang salah karena 1-2 orang. Blobor. Ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Bariku kakean kafein ngopi ya akhirnya ngitungin gloyor. Titik ditulis koma, koma ditulis apa? Titik. Nambahin 0 pisan nek wis kakuati to. Nah, akhirnya keliru kan. Makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kalau nggak ada kalender kuwatah, bahkan sekularan dua itu kalender An-Nadzir. Andaikan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Abu G punya saya, Haji Soko punya, gue hitung-hitungan nebak nasib punya semua. Saya senang ilmunya saja, saya mulai kalender Haji Soko, Abu G punya. Dia senang mawon, dia senang ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Bapak. Orang tak go dukun. Nggih, pokoknya ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa difotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja.
Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin bodoh. Tidak usah ngenteni pengumuman pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kulo putus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada. Tak tanya. Mbah, tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabannya. Lah kita pilih go apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Sesuai kula bantah. Kalau tadi kan matur sebaiknya, mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kalau dikenangan sama beliau, ya hanya sekali itu saya suan. Kue sopo aja. Kalau putune Mbak Hafsah. Karena saya tahu nama penghapusan beliau itu Mbak Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojong ke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara itu. Ya itu tadi. Sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Lho soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Wah, apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule bleber napa? Nah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin 1 Syawal kemarin. Nah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya. Peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang. Karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi, ruh iki entek Arafah itu. Dadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwaan. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa hak wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuta ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuta ya kaji. Lho kula kene kaji wis wangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji kenane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah, nggih kemis menawi nggih. Nggih kemis kula cek eling, wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an Naam saiki arep tak takokno ahli hisab. Wah berarti konsensus kemis Gusti mantep nih kaulan wahidan berarti. Enak wong ora ngalim ku anut. Malah kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu' nak wukuf salah Arafah itu tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan wis sunah pangeran. Pangeran jan seneng, godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim ya. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak, kowe aja gemang poso dina syak. Lu Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak.
Lah ya artine sak maknane mamang. Artine Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, ya pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal lu nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artine Allah wis gawe sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane dari Imam Nawawi, lah ada orang mbok sahno terus wajib qada. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan ya kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Ke qada neh. Jarimu. Saiki beda. Wah, qada tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qada ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tahu bodoh gak? Tahu podo gak BNO mbek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Abe An-Nadzir. An-Nadzir ya nyelip biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nak nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kalau roh hisabnya mereka itu abugi, macam-macam hisab mereka. Ya kalau lagi sinau, lagi seneng mawon, itu ilmu, itu kaulane pangeran. Kepengen cepet-cepetan poso, ya wis rapopo. Wis ben, sono sing kepengen cepet-cepetan bodoh ya. Ben, sekene iki sanut konsensus. Makanya saya seneng ada kemenang. Artinya ada konsensus lah. Ya ada debat macam lah seru, wis konsensus. Nah berhubung yang orang banyak itu yang di Kemenak, kita ikut Kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak lu minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah nyafaati sing ora bener. Tapi nek kowe salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya ke salah wong 40 di Imam Abdul Qadir Jilani salah kabeh. Malaikat sungkan imame. Waduh, tapi ketuane iku sungkan. Utawa makmume ana sing wali. Ape ra disano jamaah lho. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhu maghribi makmuman. Misale imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya ape ra disano malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan? Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disafaati yang sah. Karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu tuh harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kulo seneng sekarang kalender itu dijual. Kulo seneng. Dengan dijual maka konsensus orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual, orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya senang saya ini Kemenak sekarang kan nantang semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji enggak secara ilmiah, misalnya An-Nadzir atau Naksabandiyah Sumatera, tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian kan ada aturannya itu. Aku raro aturannya, raro hisab ngerti-ngerti gayane kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum ma'alikum fa'akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman nak awale sitok Ahad, sitok Senin, ikmale cepet sing Ahad. Nggih mboten? Paham ya? Wong awale Sa'ban wis beda, diikmale kok. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nak sing awale Ahad, diikmale sangka Ahad. Nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu? Terus kula suwun niki senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Terus kula suwun sanget nggih pokoke nek ilmu iso ora iso nek dibahas Quran nggih seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih janggal. Waluton nggih janggal. Mosok ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jenis. Kula riyen nggih janggal.
Tapi kalau pikiran kula gimana? Angger Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng napa sejenis. Atatu narrijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin gue syahwat mbek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sedekahul azim ternyata itu fenomena betul. Tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sejenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya sarap loh. Nak salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegal lo negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegal lo barang sing salah kan lucu. Harusnya kan abstain to gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibuju wedok-wedok sing normal-normal nglegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab. Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunya lagi geger hisab perkarane Arafah. Sing kaji, nah sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasa apane wong ora kaji. Jadi kalau riyen kaji itu takok, tapi sampean mau nanut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kemis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah? Naam. Takok Madinah. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Wis Arafah kaulan wahidan sewenang. Lala kula wen wasaji kala nang. Padahal kula wis niat balelo, enak nganti khilaf 50-50. Pi Arafah ping pindho. Wah, sampai wis sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah pindho takoki pangeran ya cari aman Gusti. Wis wis. Cara kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu kesunatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Nak menawa bener sing siji. Jadi al-khuruj minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya, dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Misale supaya anut sing wong akeh lah, misale saiki Arafah ora Arab Saudi ku ya wis anut. Wong sampean ra kaji wae kok repot. Wa huwa ta'ala iku alladzi dza'ala kang gawe sapa ladi alaila ing bengi wan nahara lan rino digawe khilfatan ing gonta-ganti mesti sebagai pengganti. Dadi angger digawe rino ya gantine bengi, digawe bengi ya gantine rino. Yakhlufu tegese ganti apa kulun saben-saben suci minhuma sange lelan nahar ala khara sing liya. Maksudnya genti ora kok bulan langite digenti mboten timan kedhe wong aroda kang ngarepno sapa man ayat zakara ento eling sapa man bitasdid lan tasdid wa takhfil lan takhfil ayat qura ayat zakara kama taqaddam kaya barang saya dhisik ngenteni mak ing perkara fatang ngepot apa mah ing man fi ahadi mak ing dalam salah jine bengi lan rino min khairin sing keapian misale rino apa sedekah gak sida ya genti sedekah bengi nek bengi kepen sedekah sida ya genti rino fayaf'aluhu mongko nglakoni sapa wong hu ing sedekah utawa hu ing amal apik fil akhir ing dalam sing liya. Kalau ini nanti ngelakoni ini bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoknya sampean tak ijazahi kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoknya wis tahu nggih, pokoknya wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek ada dhuwit ku 4. Dadi misale di dhuwit 100.000 dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi 4. Mun kula menate nglampahi. Di dhuwit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jahron. Wes berarti sitok nglakoni sedekah alaniyah. Terus sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 alaniyatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok naharon. Mergo Sayyidina Ali nu wancen wong riyen nu merhatekno Quran sampai ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirra wa alaniyah. Jadi Sayyidina Ali anggere ape sedekah ngitung. Aku ge bengi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum bil-laili tapi rono durung wan nahari engko sirron bariku alania. Jadi Sayyidina Ali ku duwe adat nek di dhuwit ku 4. Jadi mergo Quran nerangno nggih ngoten intubtus shadaqati fa ni'ma hike sedekah mbok ketokno ya apik wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Lan kadang sedekah ya kadang-kadang ketokno wong wis kowe wedi riya Allah piye-piye ku dawuhe pangeran kowe wedi riya berarti kowe wedi setan. Paham nggih? Pokoke wedi riya Allah sekali-kali sedekah ketokno. Mergo piye wae dawuhe pangeran tubtus sedekah diketokno. Paham nggih lah. Dadi rino ya tahu, bengi ya tahu, sirron nggih tahu, jahron nggih tahu. Dadi kula mun nate nglampahi. Pokoke pisan-pisan nate dilampahi. Misale di dhuwit 200.000 dibagi 50.000 sirron, 50.000 jahron, 50.000 lailan, 50.000 naharon. Paham nggih? Misale sing ra di dhuwit akeh ya misale 10.000
Nak sewu coba bagi papa cah 250 jadi. Sing dikai tersinggung maksudnya wah kok bangune kayak cah paut tapi ya gitu. Lah nak sewu dibagi papa tak 250 rupiah. Sing bokane wong tuwa kok cah paut kan tersinggung kan ora niat. Paham ya, jadi ini cerita mawon. Jadi wong di sewu nak rino ra sida ngamal digenti bengi, nak bengi ra sida ngamal digenti rino. Manane dadi genti ku piye? Tegese maaf, tegese genteni perkara fata kang pot apa ma atau kang kliwat apa ma ing ma fi hadima ndal jene laili lan nahar. Min khairin saking apik nak ora dilakoni fayaf Allahu mongko nglakoni sapa wong hu ing khair fil akhir ing dalem sing liya. Dadi wong dhisik anggere nglakoni apik gagal ning rino dilakoni bengi. Ora kok wah sudah kelewat, momentumnya sudah kelewat, momentum dia semua ono ngamal apik kok ono momentum. Oh saiki wong aneh-aneh bahasane. Momentumnya sudah apa? Kelewat ngamal apik kok butuh apa? Banggune malaikat wis gak nyatet tapi ono kelewat bareng. Ngamal apik yo ngamal apik aneh ono malaikat kok ketinggalan apa? Momentum. Jadi nak ki ape sedekah rino ora ketemu wonge eling-eling engko bengi. Ojo kok terus wes kliwat berarti ra rezekine terus asido kriminal iku niat apik kok dibatalno. Niat apik kok napa? Fi khairin eling-eling liman arada ayadzakara bitasdid wa takhfif kama taqaddama ma ing perkara fata kang pot apa mahu ing wong ya hadima dalam sasine laili lan nahar min khairin sing apik fa yaf'alahu mongko nglakoni sapa wa khair fil akhir dalam sing liya au arada utawa ngarepno sapa wong syukuran ing syukur syukuran tegese syukur. Dadi misale rino wangel syukur mergo wae kemurungsung kok bengi baratus syukur. Rino mbek bojo kudu ngamuk kok anggar baratus wis ora ngamuk. Nyatane wong sing kereng ya anake akeh. Ya semacam-macam. Dadi syukur di bojo pedak bengi nak rino tukaran e. Mulane Kanjeng Nabi anggar ana sahabat tukaran mbek bojone lapor, "Engko aku melok-melok kok kowe bengi kelon nah repot," jare Nabi. Nggih bahasane Nabi nggih kelon. Kula cek mudojaah jajal takokno wong ahli bahasa. Mana napa? Ya kelon dadi. Mau aku mau melok-melok la alaka antudojiah. Engko nang bar kowe tukaran kelon meneh. Aku wis kadung melok-melok. Nabi yo lucu jawaban. Sesuai jawabe wong lanang yo lucu nggih ya Rasulullah perkara yo nyatane yo ngono tenan. Tukaran kan wae blojo to kene yo. Ono jam tukaran yo ono, engko jam dame yo. Ono lha yo nak rino tukaran yo engko bengi dame. Tapi aja diwalik. Bengi tukaran sesuk wae. Wah, ora ana sing elek ora usah dijadwal. Orang begini orang tukaran berarti sesuk yo ora maksudnya nek elek ora usah napa. Ora elek pisan dijadwal. Dadi donya digawe rino wengi nak rino napa ora iso ngamal, bengi ngamal terus wali. Awaro dadi ngarepno sapa mar syukuron ing syukur syukuron tegese syukur lini mati robbi maring nikmate Allah taala ali ing atase wong fima ing dalem al-laili wan nahar walam. Ahli thariqah tapi enggak ngerti falak, yang ngerti falak enggak ngerti napa thariqah. Itu enggak apa-apa karena manusia memang enggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah nu senengane damel tebak-tebakan. Jadi bulan niku istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29 tek semengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti diikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, utawa bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah.
Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Sampeyan tak wari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu dua. Satu sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, dua sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah. Sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemilawa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini tok, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, mau Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya. Sakjane iku gampang Gus cara kuno. Ndelok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebul mesti wong stres iku ngomong. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji benernya Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan nih urung sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU saja gitu, terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah, uteke itu nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa.
Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojomu wis ra gelem kira serak prospek kan jane mau di anak meneh jane. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Iya, aja keliru gitu. Sing carane weteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama, gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Wah, ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa? Iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal piro? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1. 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Nggak ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung. Dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam barilah antudrikal komar matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari be rembulan itu bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari menyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulanya agar bulan Samsiyah itu keselip Komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip itu 10 hari, sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharam no? Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dini. Ayat ilmiah jadi mantra. Kasihate ngene gak saya bodoh dini. Saya ngaramno, mbek sing ngritik bodoh goblok gitu. Bodoh ora tau ngaji nih maksudnya. Boyo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya ngene iki rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dek ini kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian
Kemastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger khet bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata ini. Jos wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan tuh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Ben swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bungis baru buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuruk idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas. 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara ngawam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkap lho, sing bukti api udan. Semua. Dadi wong awam wis sepakat wong sumuke kok ngene api udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Dadi mulane tanggep pangeran wapian tenan. Dadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh.
Wong psikologi, wong wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut, ini ada psikologi apa? Wong ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apikane ngono. Dadi wong awam yo dikai ilmu, wong pinter yo dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Kau harus kecelok wong alim, tahu bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuma aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek wong bodoh. Tiga cerita kok anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, Kang petani sugih, sapine akeh. Sapi sing sikile papat itu akeh. Orang roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti rampun. Anak kula ujug mondok tambah goblok. Gobloknya sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iku jenenge donya cara dene. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya kok, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dene donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dene goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih Pak? Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno. Dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Baru wae mulai wong omahe. Gus kalau tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunya kok mangan dunya Pak sapi Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunya kok mangan dunya gitu. Ini dunia yang lahirno, dunia kayak sapi, wedhus, jangkrik, artinya gini, aku pangeran, liwa api aneh pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan 3 bulan hamil, idahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya ana wong Zaid misalnya, bengine ngeloni bojone. Jima. Terus Rino kaget mati. Ini idahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmah pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya ini senengannya ngaji ilmu sing ngono iku. Sing ora jelas-jelas. Ngaji mbu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Seteko wis siap ora paham. Sing mbu swarga waduh repot. Saiki surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya, amin. Padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsia sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering songo likur, orang sekitar pernah boh sering. Makanya wala bisu fi kafim salah samiatin sinina wasdadu tis'a. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat ya. Maksud piye? Kuwatire ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa ya. Perkara nek dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya.
Iku sampean nak ra kiamat tuh tahun komari aku nyalip samsia. Dadi sampean Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tuwa timbang. Wah, orang nganti ngono wis kiamat aku. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Agus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing alif falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah iku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tak warai iman cara wong pinter. Milih cara pinter apa cara bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh ya apa? Terlalu jujur ya. Itu fair. Milih iman cara pinter wong bodoh. Pinter angel cara wong pinter. Udah tak pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara wong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang maujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super. Maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja, sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya ono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang ngurmat sapi, wedhus nututi bebek ngalor ngidul sing tukang ternak bebek. Singkat cerita dua beliau ini survei. Ditanya orang-orang kampung, Bima Araf Tarobak. Hei bedui, wong pegawaian yang ngurmat sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye wong dina ngurmat unta? Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu 'alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa Jukene apa nandarane? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awam ya iso, khawas yes. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Apa rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan. Tersalurkan biologisnya keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan enggak. Wong bodoh rabi ya pitik payu rabi. Nah wong pinter keruwetan. Mau soal tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah wong bodoh gak. Wong pitik payu rabi gak payu. Jadi luwe apa? Gampang di. Gampang bodoh cara ini. Wah ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara kula gak masalah. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini dan sebagainya. Karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile 18, istitar rong dino, kadang sedih. Nah, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu ditoleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu bunder serai mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa. 14, 15, 16 bunder serai mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah. Menjadi wahai pangeran. Enggak bedonya liab luakum ayukum pasan amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu.
Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya kok tadi. Anu Nabi Muhammadiyah kok ora tau cocok, padha Islami. Memangnya dekne mbek dulure tau cocok, padahal padha. Ku mikir ngono kok ora iso. Ngono kok dadi narasumber piye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo mikir ngono-ngono ku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dekne mbek dulure betina ora yo debat, padahal ora trimo padha-padha Islam sak kandungan. Boleh biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan anda zauji wa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blending. Just yo. Jadi awam mbek khos padha kan? Mulane cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Wong kute desa golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Ape rabi dadak masak sak saya ndak payu rabi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu. Rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik, ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok ndak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Sesuai gitu. Pitik masakan ada agak. Lah ya nak gonta ganti pasangan kowe koyo pitik malah parah meneh biasa ruwet. Ya jelas ya supaya kalau suwun apa ilmu itu dawuh pengiran apa wala yuhituna bisaim min ilmihi